Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Swat Family yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat menikmati makanan rohani pagi hari ini bersama saya. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih anugerah, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu ya Bapak. Pagi hari ini kuasailah kami ya Tuhan, lidah, mulut, bibir hamba-Mu ini ya Tuhan. Dan kuasailah firman-Mu, hingga firman-Mu boleh merema di dalam hati setiap yang mendengar dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi hari ini renungan pagi saya beri judul Visi dan Misi SGN, yaitu SWOT Generation Ministry. Bulan misi bagi GSJA yang ada di Indonesia atau di mana-mana ya di luar negeri adalah bulan September, dan misi Tuhan bagi gereja-gereja ada di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Beginilah bunyi firman Tuhan. Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Jadi setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, otomatis kita menerima kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Bagi yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus, bagi yang percaya di dalam namanya, percaya sungguh-sungguh dan bukan hanya sekedar percaya ya. Kuasa yang diberikan adalah, yang berkuasa adalah hal-hal untuk kebenaran. Bukan yang menyimpang dari kebenaran. Kuasa itu diberikan kalau kita melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Bukan hal-hal yang menyimpang ya dari kebenaran Tuhan. Marilah kita menjalankan misi dari gereja kita. Karena kita sudah menerima kuasa dari Tuhan dan perintah dari Tuhan Yesus untuk menjadikan semua bangsa muridku. Mari kita menjalankan misi dari gereja GSJA SWOT kita ini, yaitu untuk mempersembahkan generasi selanjutnya dari kita. Generasi yang berakar, bertumbuh, berbuah, dan berkarakter Kristus. Misi kita jalankan untuk mencapai visi. Dan visi gereja kita adalah membawa dan memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus untuk diperlengkapi berdasarkan firman Tuhan. Jadi misi untuk melengkapi visi. Dan misi Tuhan bukan sekedar membangun gereja, membangun gedung gereja ya. Tetapi lebih mendalam lagi, yaitu menghadirkan kerajaan Allah di sorga dan di bumi. Supaya Allah kita dikenal dan supaya Allah kita dipermuliakan. Dengan cara yaitu membawa jiwa-jiwa untuk mengenal Injil kebenaran. Ini saya kutip dari khotbah Pendeta Arif, Gembala Sidang di Bethlehem yang di Bogor ya. Waktu saya menghadiri KKR misi di GSJA CWS Gedung Kenanga. Beliau mengatakan bahwa misi itu bukan hanya sekedar membangun gereja, tapi menghadirkan kerajaan Allah di bumi dan di sorga. Bagaimana mempersembahkan generasi-generasi yang ada di gereja kita ini? Ini juga sudah disampaikan kemarin hari Selasa oleh Martin. Jangan menyerah dulu. Ya, segala sesuatu harus kita usahakan, kita lakukan supaya generasi-generasi itu maju. Dengan ini bukan tugas Bapak Gembala saja, tetapi juga tugas kita semua. Gereja Tuhan itu adalah diri kita sendiri. Jadi gereja Tuhan itu harus mengalami terobosan-terobosan. Gereja Tuhan akan kuat dengan pengajaran firman Tuhannya. Gereja Tuhan akan berdampak bagi orang-orang di sekeliling kita. Gereja Tuhan akan berdiri tegak
Gereja Tuhan akan kuat, gereja Tuhan akan semakin maju, gereja Tuhan akan berkembang, gereja Tuhan akan sehat, gereja Tuhan akan memuridkan, gereja Tuhan akan dipenuhi oleh suku-suku bangsa. Gereja Tuhan akan mengeluarkan nubuatan-nubuatan. Karena pada hari-hari terakhir, gereja-gereja akan dikaruniakan oleh karunia-karunia Roh Kudus. Semua nubuatan-nubuatan akan digenapi. Kita baca dulu di Kisah 2. Kisah 2 ayat 17 sampai 19. Begini bunyinya. Ayat 17, akan terjadi hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Jadi pada hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas gereja-gereja. Gereja-gereja ini juga yang dimaksud adalah diri kita ya, gerejanya Tuhan. Mari hamba-hambanya jalankan misi gereja kita agar visi dapat tercapai. Kita harus menjadi contoh yang baik, menjadi teladan, menjadi role model dengan perilaku yang benar, bertanggung jawab, berakar sampai kuat. Kita harus memuridkan teruna-teruna bangkit, berinovatif, berkarya. Teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan, pewahyuan-pewahyuan ilahi. Nubuat-nubuat Allah akan disampaikan. Ini yang akan kita alami di tahun-tahun ke depan. Pasti. Gereja harus ada pemuritan. Ajar anak-anak dan kaum muda untuk dimuridkan. Agar generasi ini memiliki kompeten. Yaitu kemampuan, keahlian, pengetahuan, dan sikap yang memadai untuk melakukan suatu tugas dan tanggung jawab secara efektif dan efisien. Yaitu efektif, berhasil mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan, membuahkan hasil yang diharapkan dengan cara yang paling optimal, meminimalkan penggunaan waktu, tenaga, dan biaya. Itu efektif dan efisien. Mari kembangkan gereja kita. Waktunya sudah tidak lama lagi. Waktunya sekarang ini kita harus ada pemulihan-pemulihan bagi jemaat-jemaat, ada kebangkitan-kebangkitan rohani, ada kemajuan bagi anak-anak muda, teruna-teruna kita muda, dan kita yang para tua-tua harus menjadi role model bagi mereka. Harus ada pengajaran, anak-anak harus dimentorkan, hingga mereka hidup benar-benar di dalam takut akan Tuhan. Mari kembangkan gereja kita, waktunya jangan ditunda-tunda lagi, bergerak dan maju. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk kami terus berjuang. Tuhan, kami tidak akan menyerah Tuhan untuk gereja kami, untuk misi dan visi daripada gereja kami Tuhan, untuk membawa generasi-generasi yang handal Tuhan, generasi-generasi yang diurapi oleh Engkau ya Tuhan, generasi-generasi yang maju, generasi-generasi yang sehat rohaninya ya Bapak. Biarlah Tuhan Engkau menguasai kami, Engkau menguasai gereja kami ini Tuhan. Otoritas dan kuasa ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan, hingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang handal ya Tuhan. Dan terima kasih Tuhan Yesus buat sepanjang hari ini. Biarlah kemuliaan hanyalah bagi-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.